Halo Nevrofriends, Nevrofriends pernah tahu nggak? Atau mungkin pernah ngalamin. Jadi habis tiduran atau habis duduk, tiba-tiba berdiri, terus habis itu pusing banget, terus pandangan agak gelap, terus kayak mau pingsan gitu. Itu namanya hipotensi ortostatik. Ayo kita bahas. Hipotensi ortostatik adalah kondisi penurunan tekanan darah pada perubahan posisi, misalnya dari posisi berbaring dan duduk ke berdiri. Secara normal, itu sebetulnya pada saat kita berubah posisi, misalnya dari berbaring duduk ke berdiri, itu akan ada perubahan di dalam tubuh, ada sensornya yang menyatakan pada saat kita berdiri, itu harus ada peningkatan aliran darah dari jantung gitu ya. Karena pada saat berdiri itu banyak aliran darah yang ke jantung yang berkurang. Jadi tubuh berusaha untuk menaikkan aliran darah itu dengan cara menaikkan tensi, yaitu dengan mempercepat denyut nadi salah satunya. Nah itu normalnya, jadi normalnya kalau kita berubah posisi itu tensi kita naik. Tapi pada kondisi hipotensi ortostatik ini, tensi malah turun. Yang dikatakan hipotensi ortostatik itu apabila tekanan darah sistolik itu turun 20 atau lebih milimeter Hg dan atau tekanan darah diastolik itu turun 10 atau lebih milimeter Hg. Dan itu dilakukan pemeriksaan atau pengukuran tensi pada saat kondisi berdiri setelah berdiri selama 3 menit. Sebenarnya hipotensi ortostatik ini kalau terjadinya kadang-kadang itu nggak masalah ya, nggak usah terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau dia berlangsung, berulang, terus-menerus, bahkan komplikasi atau gejala yang dirasakan nggak hanya sekedar pusing ya, mungkin sampai pingsan berulang, itu harus periksa ke dokter. Ada beberapa penyebab hipotensi ortostatik, mulai dari yang ringan sampai yang berat dan membutuhkan penanganan khusus. Yang ringan, yang paling sering yang pertama adalah kondisi dehidrasi. Kalau orang kekurangan cairan, itu pada saat dia berdiri dia butuh banyak cairan untuk menaikkan tensi itu akhirnya kurang ya. Lalu kondisi kedua adalah penurunan gula darah. Ini sering pada orang yang lagi puasa tuh ya. Mungkin Nevrofriends di sini yang kemarin sempat puasa pasti sempat ngalamin tuh, misalnya dekat-dekat buka puasa di mana gula darah kita udah lebih rendah gitu ya. Pada saat berubah posisi kadang jadi pusing, kayak mata berkunang-kunang gitu ya. Jadi itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga ada kondisi yang namanya penurunan tekanan darah postprandial. Postprandial itu setelah makan. Karena pada saat setelah makan itu aliran darah banyak yang fokusnya itu di saluran cerna. Jadi pada saat terjadi perubahan posisi, kembalinya aliran darah dari saluran cerna ke jantung itu agak lebih lambat ya karena fokusnya di saluran cerna. Itu juga bisa ya. Lalu yang terakhir adanya suatu overheating atau terpapar panas yang cukup berat gitu. Misalnya pada kondisi upacara ya atau terpapar cuaca atau suhu yang cukup panas. Itu juga bisa menyebabkan akhirnya dehidrasi juga dan akhirnya menyebabkan hipotensi ortostatik. Untuk penyebab hipotensi ortostatik yang lebih berat atau artinya butuh tindakan yang lebih khusus, itu yang pertama adalah masalah di jantung. Misalnya ada gangguan pompa jantung atau ada gangguan irama jantung di mana irama jantung itu sangat-sangat pelan. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipotensi pada saat perubahan posisi. Lalu yang kedua adanya penyakit-penyakit endokrin atau hormonal. Misalnya penyakit kelenjar adrenal ya, salah satunya kekurangan hormon steroid atau kita sebut penyakit Addison. Itu bisa menyebabkan penurunan gula darah yang berkepanjangan, akhirnya menyebabkan hipotensi ortostatik tadi mirip seperti pada orang yang sedang berpuasa. Lalu kondisi diabetes, ini yang paling sering ya, pada kondisi diabetes itu terjadi neuropati diabetes, yaitu gangguan saraf otonom pada diabetes, di mana sensor tadi itu tidak berjalan. Jadi yang harusnya berubah posisi itu ada sensor berupa saraf yang memberikan kode ke otak dan lain-lain untuk menaikkan tensi, ini tidak terjadi. Jadi pada diabetes juga bisa. Lalu yang terakhir adanya kondisi kelainan di saraf itu sendiri, di mana kelainan saraf itu penyebabnya banyak. Kalau ada kelainan saraf, terutama saraf otonom dengan penyebab apapun selain diabetes, itu juga bisa menyebabkan hipotensi ortostatik. Untuk penanganannya tentunya sesuai dengan penyebabnya tadi. Kalau penyebab-penyebab penyakit, tadi yang mulai diabetes, gangguan saraf, jantung, itu jelas harus ke dokter. Karena di situ harus diperbaiki penyakit dasarnya apa. Dan mungkin akan dibantu beberapa obat-obat untuk bisa menaikkan tekanan darah. Tapi untuk penyebab-penyebab yang ringan, sebenarnya Nevrofriends bisa melakukan pertolongan pertama di rumah. Yaitu
Yang pertama, pastikan konsumsi cairan dan gula pada makanan Nefrofriends itu cukup. Yang kedua, bila ada kecenderungan tensi turun setelah makan, usahakan makan dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Yang ketiga, usahakan pada saat berubah posisi mulai dari berbaring, duduk, dan berdiri, lakukan secara perlahan. Berikan waktu untuk tubuhmu untuk meregulasi tekanan darah ya. Jadi jangan cepat-cepat perubahan posisinya. Sekaligus pada saat tidur, usahakan posisi kepala agak lebih tinggi. Jadi pada saat kalian berubah posisi, itu perubahan posisinya tidak terlalu drastis pada tubuh perubahannya. Yang keempat, lakukan olahraga rutin untuk memperkuat otot jantungmu dan juga otot-otot tubuhmu. Dan yang kelima, kalian bisa coba menggunakan stocking yang tujuannya untuk memberikan tekanan pada kaki bagian bawah supaya menjadi pompa ya, supaya aliran darah di kaki itu bisa cepat naik ke atas pada saat perubahan posisi. Ini boleh kalian gunakan sepanjang hari dan dilepas pada saat tidur. Selain itu, ada juga cara yang mirip seperti itu, yaitu sebelum melakukan perubahan posisi, lakukan dulu sedikit kontraksi otot di daerah kaki, paha, pantat, dan daerah-daerah bawah sebelum melakukan perubahan posisi. Jadi gitu ya Nefrofriends penjelasan tentang hipotensi ortostatik. Semoga bermanfaat.